الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح لنا ولا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا ولا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا ولا بفتوح العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Al-khamisatu utawi kang kaping 5 iku asidku bener. Fala tashab mongko ojo kekancaan sira kadzaban wong kang akeh borohe. Fa innaka maka satune sira iku minhu saking kadzab ala gururin netepi ing atase wong kang ketipu. Fa innahu mangka satune kadzab iku mislus sarabi umpamane bayang-bayang, umpamane fata morgana, atau ada di dalam kamus itu sarab itu umpamane paralon. Panjenengan kuningan nih paralon. Paralon itu pipa. Ya, PVC gitu. Yuqarribu markaken iya pipa minka saking sira al-bayyida ingkang ado. Wa yub'idu lan ngadoaken iya saro minka saking sira al-qariba ing wong kang parek. Wala lakalan menawa sira iku tadamu kesepian sira ijtima hadhil hisali ing kumpule kilai kibro-kibro tingkah fisukkanil madarisi wal masajidi ing dalam tempat atau panggonan piro-piro madrasah ataupun piro-piro masjid. Fa'alaika maka natepo sira bi ahadi amraini kalawan salah siji perkara loro. Immal uzlatu anakalane nyepi ataupun misah wal infiradu ataupun dewean. Fabiha maka iku tetap ing dalam uzlah salamatuka utawi selamat sirah wa imma antakuna lan anakalane yen to bukti opo mukhalaqatuka campurane sira masyuraka ka sarta rewangi sira biqadri solihim kelawan kadar pertikahane ya surokai bi antara kelawan tawur sira annal ikhwata ing satune koncoan iku salah satun telu werna. Akhun li akhiratika suwiji konco karena akhirat sira. Fala turoi moko orang raksa sira fi dalam akhun illa dina angin raksa ing agama. Wa akhun lan koncoan di dunia karena dunia sira. Fala turoi maka orang raksa sira fi ing dalam akhi illa khuluqal hasani angin raksa ing dipekerti kang bagus. Wa akhun lan konco litak nasa karena senang-senangan bihi kelawan akhun falam roi maka orang sosiro bihi dalam akhun illas salamata min syarrihi wa fitnatihi wa khubsihi angin ing selamat saking alane akhun wa fitnatihi lan fitnahi akhun wa khubsihi lan tipune ya akhun alias akhun salis. Bapak Ibu ingkang kaula hormati, di dalam pengajian malam hari ini kitab ini menjelaskan yaitu bahwa kita harus mencari orang-orang untuk calon sahabat itu yang kelimanya adalah orang yang benar. Orang yang benar. Jangan kita bersahabat dengan orang yang banyak berbohong. Ya, harus orang yang benar. Jangan banyak orangnya suka berbohong lalu kita jadikan sahabat.
Janganlah. Apa sebabnya? Sebab jika kita bersahabat dengan orang yang biasa berbohong, maka kita akan menjadi orang yang tertipu. Jadi kan tidak punya pegangan apa yang ia ucapkan, lalu kemudian tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya kita menyampaikan informasi yang terdengar dari orang tersebut yang dijadikan sahabat jadi informasi salah terhadap orang lain, atau kita menjadikan sebuah keputusan dalam tindakan hidup kita bersikap gitu atas dasar informasi yang ia ungkapkan, padahal ungkapan dia itu adalah bohong. Akhirnya kan kita ketipu, yang akhirnya kita menjadi salah tingkah, bukan saja salah sikap, jadi salah perilaku kita. Fa'innahu maka sabuhune ia kata iku misru sarobi uqarribu minka al-ba'ida wa yub'idu minka al-qariba. Jadi bohong itu bisa diumpamakan ibarat PVC. PVC ya, PVC itu paralon talang gitu. Jadi kalau talang itu bisa mendekatkan dari hal yang jauh, juga bisa menjauhkan dari hal yang dekat. Misalnya air dari al-jihad mau disalurkan ke rumah seseorang, dari sini kan bisa. Atau yang jauh karena di sini tidak ada sumber mata air, kita ambil dari PDAM, akhirnya air bisa ada di Masjid Al-Jihad ini. Nah itu. Nah omongan bohong pun demikian. Bisa yang benar itu menjadi salah, bisa yang salah itu menjadi benar. Mending yang tidak ada benar mendingnya. Kalau yang salah itu kan semestinya salah. Kalau yang benar semestinya benar. Makanya di dalam doa salah satu ayat yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Itu contoh dari Allah supaya terang benderang mana yang hak dan mana yang batil. Sementara kalau banyak kebohongan, kita itu samar-samar ini benar atau salah, samar-samar akhirnya. Nah, gitu. Jangan orang yang banyak berdusta, orang yang banyak berbohong, banyak mengingkari janji, maka jangan dijadikan sahabat. Kenapa? Berbohong kan berdosa. Berbohong tujuannya untuk menyelamatkan diri, umpamanya dan mana orang tidak ada dibilangin sana ada di berbohong. Itu ada berbohong yang spesifik yang diperbolehkan, ya. Artinya menolong orang dari orang yang zalim atau dari kezaliman, atau menyelamatkan jiwa seseorang dari orang jahat yang tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, maka kita lindungi dengan kebohongan, atau kebohongan untuk menghindari percekcokan supaya kita tidak menjadi cekcok, maka kebohongan itu diperbolehkan, bahkan menjadi wajib lah, karena supaya menjadi tentram hidup ini. Boleh untuk kemaslahatan berbohong itu ya boleh. Menolak kezaliman bohong itu ya boleh. Wala ta'dam istima hadil hisani, lan mesti bagi kita apabila tidak ada hal-hal yang disebut tadi daripada 5 perkara. Jadi tidak ada orang yang siti, lalu kemudian tidak ada orang yang berakal, terus apalagi tidak ada orang yang as-salahu sholih gitu. Lalu kemudian tidak ada orang yang 5 macam itu. Husnul khuluq. Jadi kumpulan ini kok tidak ada gitu ya. Di antara apa yang diperintahkan oleh Al-Qamah ya. Al-Qamah itu
kok tidak ada daripada sifat-sifat yang 5 ini. Kok manusia di sini manusianya seperti itu semuanya. Bagaimana menyikapi perkumpulan seperti itu? Maka fa'alaika bi ahadi amroin. Kalau tidak ada yang 5 ini, jika di masjid itu kok tidak ada, jika di sekolah itu tidak ada, di majelis taklim juga tidak ada. Orang yang pada nggak jelas semua. Immal uzlatu wal infirad. Kita diperintahkan untuk pindah, ya pindah tempat. Jadi pindah tempat atau infirad atau kita menyendiri. Jadi kita pindah tempat terhadap hal yang lebih baik atau kita menyendiri. Misalnya di masjid gitu ya, kok berkelompok-kelompok gitu ya, padahal bukan ada kajian ini waktunya iktikaf gitu ya, misalnya waktunya iktikaf bulan Ramadan, tapi kok bulan Ramadan itu di dalam itu malah pada ngobrol yang gak jelas gitu. Nah, kita gak usah ikut pada komplotan itu, tapi kita menyendiri lalu kemudian kita iktikaf. Nah, itu namanya infirad. Nah, itu ya. Jangan sampai sebaliknya, kok orang-orang pada ngaji, kita malah tidak ngaji. Jangan justru sebaliknya gitu ya. Jadi ukuran di sini itu, jika di dalam masjid itu waktunya ngaji, kok malah nggak ngaji orang-orang? Ya jangan ikutan sama yang nggak ngaji. Gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kita harus berkumpul dengan orang-orang ngaji. Ini di sini nih, tidak ada yang zikir, tidak ada yang khusyuk, tidak ada yang iktikaf, padahal di masjid. Maka kita jangan bergabung dengan orang-orang itu. Maka kita iktikaf saja sendiri di pojok atau di mana, gitu. Karena kita menginginkan kemuliaan waktu dan tempat. Waktu ba'da maghrib sampai isya, jika kita niat iktikaf itu lebih afdol daripada puasa seharian. Lebih afdol daripada puasa seharian. Itu kita duduk dari maghrib sampai isya niat iktikaf. Terlebih apabila diisi dengan majelis taklim, itu sudah lebih. Itu baru iktikaf saja, baru iktikaf. Jadi nawaitu an i'tikafa taqarruban fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di masjid ini karena mendekatkan diri kepada Allah, sunnah. Karena Allah masuk ke masjid, sholat 2 rakaat atau langsung sholat berjamaah maghrib, gitu ya. Jangan ngobrol yang lain sebelum sholat. Nanti setelah sholat langsung duduk, mau baca sholawat, mau baca apa, sampai isya mau membaca Al-Quran. Itu i'tikaf, gitu ya. Jangan batal wudhu. Kalau batal wudhu, ambil wudhu lagi, masuk lagi ke masjid tanpa harus menggunakan niat lagi. Nah, itu lebih utama daripada puasa 1 hari. Gitu ya. Jadi kalau yang punya mah banyak iktikaf saja dari maghrib sampai isya, karena puasa sunnahnya itu gak kuat kalau sudah sepuh ya. Gitu. Nah, kalau ditambah majelis taklim ya, nah, itu sih fadilahnya sudah tidak bisa disebut rincian, sudah teramat besar. Mudah-mudahan kita ini semuanya diterima ya. Sudah, kalau dihitung itu sudah 10 tahun ya kita istiqomah duduk di masjid ini. 10 tahun sudah kalau nggak salah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai ajal menjemput kita. Amin ya Allah. Dan dengan pengajian ini ternyata kita tidak ada apa-apanya kan? Akhirnya gitu, dengan mengaji, mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama di dalam kitab ini, diri ini tidak ada apa-apa ternyata, gitu ya. Kalau kita tidak mengupas apa yang dinukil oleh para ulama, merasa perasaan itu sudah cukup ibadahnya. Tapi kalau kita berkaca terhadap kitab-kitab para ulama, waduh kita itu belum ada apa-apa. Bergaul asal bergaul kan. Coba kita bandingkan dengan
arahan yang ada di dalam kitab. Kita bergaul itu harus begini, begini. Saya masih jauh. Siapa saja saya bergaul. Nah, akhirnya kan kurang berkualitas hidupnya. Karena kita tidak mengikuti arahan orang-orang yang sudah diakui oleh dunia keberhasilan tentang membimbing dirinya. Itu berhasil. Hujjatul Islam. Imam Ghazali itu adalah hujjatul Islam di dunia. Kita harus ujlah, ya. Kita harus berpisah daripada orang seperti itu. Wal infiradu, tidak memisahkan diri, tidak berpindah dari Masjid Al-Jihad menjadi ke Masjid Darussalam, tapi tetap masih di dalam Masjid Al-Jihad, tapi kita menyendiri berzikir takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafiha, maka itu tetap di dalam uzlah salamatu kau utawi selamat siro. Nah, dengan uzlah itu berpindah itu jadi selamat, gitu ya. Daripada bergabung dengan orang-orang yang gak jelas, kita terbawa. Ya kan pindah, kata ulama di sini. Salamatuka wa imma takuna mukhalatatuka ma syurakaika bi qadri sholihim. Ada kalanya kita bercampur dengan orang-orang banyak, maka kita harus dan kita akan melakukan kadar tingkah orang-orang yang kita gauli. Maka akhirnya kalau kita tidak berpisah, kita akan mengikuti langkah-langkah mereka. Mau tidak mau mereka gibah, kita ikut gibah. Mau tidak mau mereka ngomong politik, kita ikut politik. Mau tidak mau mereka ngomong dunia, kita pun ikut terbawa ngomong dunia. Padahal dari rumah niatnya mau ke masjid adalah taqarruban ilallah. Niat dari rumah itu kita mau sengaja mau mendekatkan diri kepada Allah, mau menyegarkan ruh ketika tadi sudah capek kemana-mana melalui ibadah wir mahdum, sekarang ingin memusatkan lagi, mengecas lagi supaya mental keimanan ini bertambah lagi. Ternyata datang ke masjid itu karena lingkungannya seperti itu, akhirnya kita ikut terbawa arus. Karena itulah bi ta'lama annal ikhwata salasatu. Kita harus mengetahui annal ikhwata satuhune seduluran iku salah satu ono telu. Akhun li akhiratika, suwiji konco karena akhirat sira. Fala tura'i fi illa din. Mongko fala tura'i orang-orang sira fihi ing dalam akhud illa dina angin rokso agami. Ada manusia di hadapan kita yang menjadi sahabat, bergaul dalam keseharian itu, ia menjadi seorang sedulur dalam masalah akhirat. Maka kita menjaga dengan orang tersebut hanya urusan agama. Nah, itu nanti akan menjadi sahabat di akhirat. Nah, dengan dia itu tidak mikirin apa, hanya yang diperbincangkan itu masalah agama saja, masalah agama. Nah, itu berarti konco akhirat kan. Nanti akan menjadi konco akhirat. Di akhirat. Sahabat di akhirat. Wa akhun li dunyaka fala tu'ifihi illa al-qul hasan. Ada juga konco itu konco dunia. Maka fala tu'ifihi illa al-qul hasan. Kalau konco dunia ya belum tentu memikirkan masalah agama ataupun akhirat, tapi bisa saling menjaga perilaku yang baik. Nah, itu dia bakal jadi konco di dunia. Jadi bakal indah. Nah, selama hidup di dunia bakal enak, nyaman dengan orang tersebut. Walaupun belum tentu ngajak sholat dan sebagainya. Tapi akhlaknya itu ya bagus, bisa menghargai dan lain sebagainya. Nah, sepanjang di dunia dengan orang begitu ya masih nyaman gitu ya. Karena tidak mengganggu terhadap kegiatan kita dan bahkan menghargai terhadap langkah-langkah kita.
Nah itu akhun di dunia. Walaupun litaknasa bihi fala fihi illa salamata min syarrihi wa fitnatihi wa khubsi. Ada juga sedulur itu karena senang-senangan. Fala fihi illa salamata min syarrihi wa fitnatihi wa khubsi. Karena senang-senangan saja. Jadi kalau mau ke mall, nah itu ada temannya. Jadi kalau mau ke mall enaknya sama orang ini. Kalau mau jalan-jalan ngelecer enaknya sama orang ini. Nah itu berarti teman senang-senangan. Nah dengan teman yang biasa senang-senangan hidup di dunia ini, maka tidaklah kita harus menjaga, kecuali jagalah keselamatan daripada kejelekan dan fitnah atas pergaulan dengan orang tersebut. Ya. Jadi jagalah keselamatan, karena dia orangnya senang, suka berhura-hura, suka senang-senang, suka ya bersenang-senang lah, namanya juga bersenang-senang. Jaga saja, jangan sampai kejelekannya atau fitnah apa yang dia lakukan kita terkena imbasnya. Barangkali ada teman khusus untuk olahraga saja. Saya kalau olahraga dengan orang ini, orang ini. Padahal dia itu tidak pernah ikut ke masjid bersama-sama majelis taklim, tapi dia menjadi teman senam pagi. Ya pokok, tapi jaga gitu ya. Jangan sampai kita tidak mengetahui terkait dengan kejelekannya, yang akhirnya kita terkena imbas daripada kejelekan. Apalagi kalau sampai dia pengedar narkoba dan sebagainya, lalu kemudian satu saat sedang lari pagi ada dititipkan sesuatu barang tasnya kepada kita karena ia beralasan mau ke toilet sebentar, lalu kemudian ada polisi misalnya ditangkap, padahal orang itu yang mau ditangkap, namun barangnya ada di kita, akhirnya kita kena imbasnya. Nah gitu. Jadi padahal kita hanya sahabat senang-senang dalam olahraga jalan pagi. Jadi khubsihilan dipuni aku salis. Lalu kemudian kita harus berwaspada terhadap tipuannya. Barangkali ada tipuan-tipuan dalam kehidupan. Wanasu utawi manungso iku salah satun ana telu werna ahadu utawi salah suwijine masaluhu utawi misile ya ahadu iku mislul bidai seumpamane makanan pokok la yustagna kang ora kena di alam suci ya angku saking hidan la yustagna kang ora bisa ngalap sugi angku saking hidan ya. Lalu kemudian manusia itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada manusia yang seperti makanan pokok, sangat dibutuhkan, kapanpun juga harus ada orang itu. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang dibutuhkan setiap saat terkait dengan kelancaran keselamatan hidup kita, maka itu adalah manusia yang seperti manusia seperti bahan makanan pokok. Entah itu bisa jadi dari orang tua gitu, entah itu bisa jadi dari teman, entah itu bisa jadi dari guru, entah bisa jadi dari siapa saja. Nah, sepanjang dia menjadi sebuah kebutuhan hidup buat kita, dengan orang itu bisa sholat, dengan orang itu bisa mandiri, dengan orang itu bisa tegar hidup, dengan orang itu bisa menambah iman, dengan orang itu bisa semangat kerja. Nah berarti dia itu dibutuhkan. Bisa saja orang tua, atau kalau tidak punya orang tua bisa saja gurunya, atau bisa saja bukan gurunya tapi temannya. Nah, yang jelas jika ada sosok manusia seperti itu ibarat makanan pokok. Nah kalau begitu orang yang memiliki akhlak bagus
berarti tidak pernah akan melupakan, pasti akan memperhitungkan seluruh kebaikannya. Nah, sebelumnya kan, jadi orang yang baik itu yang harus dijadikan sahabat adalah ketika kita berbuat baik kepadanya, maka dia akan senantiasa memperhitungkan kebaikan kita. Lalu dibalikkan, kalau kita mau menjadi orang baik, setiap ada kebaikan orang terhadap kita, maka kita harus memperhitungkan. Nah, kalau kita tidak memperhitungkan kebaikan orang lain, berarti kita bukan bagian daripada orang yang baik. Kita harus mencari bahan sahabat itu adalah orang yang biasa memperhitungkan kebaikan kita. Lalu kemudian kita tidak memperhitungkan kebaikan orang lain, kan itu picik namanya. Nah, terus kemudian ada wal akhor masalu dawai, wal akhor utawi kang liyane iku masalu utawi perumpamaane akhor iku islud dawai, seumpamane obat. Ada manusia itu perumpamaannya seperti obat. Yahtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Yahtaju bakal dibutuhkan ilaihi maring dawa fi waqtin dalam satu waktu, duna waqtin ora waktu liyane. Jadi kalau obat itu kan tidak selamanya dibutuhkan. Jadi ketika kita sakit, berobat. Nah, ketika kita sakit, berobat. Nah, ada manusia yang seperti itu, berarti ibarat obat. Aduh lemah ini. Namanya hampir putus asa dengan usaha ini seperti Arab soal gimana kira-kira. Karena orang itu biasanya memberikan solusi pencerahan untuk menjadikan semangat dalam ikhtiar, ya, di dalam beramal, datang ke orang itu. Nah, lalu kasih nasihat, jangan pernah berputus asa, sebab manusia tidak bisa apa-apa. Kesuksesanmu tempo dulu itu bukan karena hasil upaya, ya. Demikian sekarang sedang dalam keadaan terjepit ekonomi, itu bukan karena apa-apa, tapi kedua unsur tersebut adalah merupakan ujian dan cobaan. Jadi jangan sampai berhenti dari berikhtiar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan mau merubah nasib, akan tetapi sejak ini niat ibadah ikhtiar itu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang iman itu bergeraknya bukan karena nafsu syahwat, tapi karena perintah Allah. Diamnya orang yang beriman itu bukan karena malas, tapi karena ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya ya, kalau begitu kita harus istiqomah, berarti dalam keadaan apapun juga kita harus tetap bergerak, berikhtiar. Al-harokat barokah, setiap pergerakan itu memiliki keberkahan. Akhirnya pulang dari orang itu menjadi semangat lagi. Nah, gitu ya. Nah, berarti orang itu dibutuhkan saat-saat lemah iman, saat-saat lemah semangat, maka harus didatangi. Nah, orang yang seperti itu jangan disertai terus, gitu ya. Jangan terus aja digauli, terus aja berteman dengan orang yang seperti itu, jangan. Karena kalau terus berteman dengan orang yang seperti itu, nanti bisa jadi kita su'ul khuluq, gitu ya. Jadi kurang baik perilakunya di hadapan orang tersebut, atau kita akhirnya menjadi kurang menilai kurang mantap atas apa yang dinasihatkannya, karena terlalu sering bergaul. Dengan terlalu sering bergaul, akhirnya nanti karomahnya terhapus. Gitu ya. Maka dengan orang-orang tertentu seperti itu jangan sering-sering bergaul, tapi sewaktu-waktu saja. Lalu kemudian
Wasalis utawi kang kaping telune iku misluhu umpamane sifate salis mislu dai umpamane penyakit. Ada yang ketiga itu manusia itu ada seperti penyakit. Jadi bahkan seperti penyakit. La yuhtaju kang ora butuh ilaihi maring dau penyakit. Kontun babar pisan. Orang butuh sama sekali terhadap penyakit itu kan. Walakin al-abdu tetapi ini al-abdu utawi kaula iku qad yubtala terkadang den coba gitu. Bihi kelawan da'u bihi kelawan da'in bihi kelawan penyakit wa huwa utawi ya salis iku alladzi wa la unsa kang ora menyenangkan fihi iku tetap di dalam lazim wala naf'ah lan ora ana manfaate ya. Jadi yang ketiga ini manusia ada yang seperti penyakit. Terhadap penyakit itu kan tidak ada yang butuh, bahkan kita takut. Takut. Wah, ini boro-boro ngomong ini jadi masalah gitu ya. Tapi terkadang gitu ya. Yubtala terkadang seorang hamba itu dicoba mau tidak mau harus bergaul dengan seperti halnya penyakit tidak mau model apapun kalau waktunya sakit ya sakit. Demikian pula manusia yang tidak diharapkan kehadirannya di tengah kehidupan kita. Kalau Allah sudah menguji dengan jiwa dengan diri ini, maka ia akan hadir di tengah-tengah kita ya, dalam kehidupan kita. Yaitu tidak menyenangkan hati, juga tidak ada manfaatnya dalam hidup. Nah gitu. Maka bagaimana al-ajibu mada'u ilal kholasi minhu. Apabila kita mendapati orang yang seperti itu, maka kita harus mengurusnya, maka kita harus mengolahnya ilal kholasi sampai titik darah keselamatan. Bukan titik darah penghabisan, sampai selamat ya, sampai ikhlas, sampai selamat minhu sakilal. Jangan sampai kita tidak ikhlas, jangan sampai kita tidak selamat dengan kehadirannya orang yang tidak kita harapkan. Maka kita harus mengolah bagaimana hati kita, bagaimana sikap kita menghadapi orang tersebut. Seperti halnya terhadap penyakit, tidak akan bisa menghindar, tapi kita harus menghadapinya dengan cara memperkuat stamina kita dan lain sebagainya agar kita tidak berkelanjutan dalam terkena penyakit tersebut. Ya. Kira-kira sama enggak dengan peristiwa ini? Kita naik motor kita hati-hati, tapi kalau orang lain tidak hati-hati kita juga kena celaka. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau sudah waktunya ketentuan Allah itu mengenai diri kita, diinginkan ataupun tidak, maka itu akan terjadi. Makanya mata manusia itu akan ditutup ketika takdir itu akan menimpa terhadapnya. Jadi dia tidak akan tahu. Maka berhati-hati itu adalah melaksanakan perintah, bukan hanya sekedar menghindar daripada musibah. Kalau mau jalan kita supaya selamat, itu kan di situ kan ada doa kalau mengiringi kita, juga orang lain nggak sampai terjamah orang lain. Insya Allah doa itu kan penting. Insya Allah gitu. Dengan gerakan kita yang mulai pagi sampai malam sampai kapanpun gerakan di sertai doa pertama. Betul. Jadi doa wasilahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi jangan sampai lupa terhadap doa kemanapun juga.
juga. Cuman permasalahannya kan, nah ini kalau doa urusan lain gitu ya, amal lain. Nah, tapi kalau ini urusannya adalah bagaimana cara menghadapi realita dalam kehidupan apabila ada orang yang tidak dikehendaki dalam kehidupan ini justru ya hadir di tengah-tengah kita. Nah, selain doa gitu ya, bagaimana? Maka di sini kita harus ikhlas menerima keberadaannya, lalu kemudian kita harus berhati-hati. Di sini dilanjutkan wa bi musyahadatihi lan iku dalam ningali allati faidatun utawi faidah azimatun kang agung in wufitta lamun mentukan siro laha maring faidah wa huwa utawi yang faidah iku antusyahida yang tak ningali siro bin khobaisi ahwali saking piro-piro tingkah lati ya wa af'alihi lan piro-piro pegawean lati ma imbaran tastaqo bihu kang bilang-bilang ala siro iman patas tadi bahu mongko madewi siro iman. Jadi sebenarnya di dalam melihat kejelekan perilaku seseorang yang tidak diharapkan kehadirannya di dalam kehidupan kita itu ada beberapa faedah. Nah, gitu katanya. Faedah manfaat azimatun yang besar. Bagaimana? Itu dengan catatan apabila kita tepat untuk menyikapi sikap yang tidak benar dalam diri seseorang tersebut. Bagaimana apabila kita melihat daripada hal-hal yang jelek, apabila kita melihat daripada pekerjaannya yang jelek, apabila kita melihat daripada yang jijik dari apa yang mereka lakukan, bahu, maka kita harus menjauhi daripada perilaku yang dianggap tidak enak menurut kita. Nah, jadi kan kalau kita sudah tahu bahwa hal itu tidak kita inginkan dari tindakan orang tersebut, berarti kita jangan mengikuti seperti apa yang ia lakukan. Nanti kalau itu saja, berarti kalau demikian kata Imam Ghazali, hal ini menjadi satu faidah yang agung. Jadi kita tidak melakukan hal yang jelek itu karena orang itu melakukan. Nah, gitu ya. Oh, dia melakukan, berarti kita jangan. Karena hal itu saya pandang tidak baik, berarti saya jangan melakukan hal tersebut. Nah, itu Imam Ghazali. Yang di samping itu tadi kata apa? Ya, doa kita jangan pernah melupakan mau kemana agar kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa di dalam jalan yang ridhonya. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan sebelum doa. Dulu pernah saya tuh sering kan ya Pak Tony dulu ngaji di sini kan. Itu Kalau yang itu dengan dia